Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, la taqumus sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyan. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sementara di dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antaral hufatal uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyani fadzaka min asyratiha. Jika para penggembala anak kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah salah satu tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Saudaraku rahimakumullah, di dalam kitab Kami Berada di Akhir Zaman, maka kita mendapati dalam nubuat ke-17 diberi judul Manusia Berlomba Meninggikan Bangunan. Ustaz Abu Fathia Al-Adnani hafizahullah menulis, selamat memasuki era baru, selamat memasuki dunia abad 21 yang penuh dengan pesona dan keindahan, yang sekiranya para raja abad 7 atau 8 Masehi menyaksikannya, mereka boleh jadi sangat ingin dibangkitkan kembali. Iya, inilah dunia yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dunia yang menyaksikan bagaimana sebahagian besar manusia dari hari ke hari semakin haus dan gila terhadap kekayaan. Dengan terjadinya revolusi industri yang bermula di Eropa, manusia semakin mampu mengembangkan teknologi canggih untuk memenuhi segala yang diinginkannya. Gedung-gedung mewah pencakar langit menjadi salah satu kebanggaan manusia hedonis, merupakan gambaran real hari ini. Perkembangan teknologi meningkatnya penggunaan baja dan lift mempercepat laju pembangunan struktur-struktur yang disebut pencakar langit. Gedung pencakar langit telah menjadi sebuah bahagian penting dan tak terpisahkan dari aksi arsitektur abad 20 dan 21. Ia menjadi lambang prestise dan kebanggaan, sebagaimana kebanggaan raja-raja Babilonia di abad sebelum Masehi dengan taman-taman gantungnya. Saudaraku rahimakumullah, yang menariknya lagi, kalau kita perhatikan sejarah, di awal abad 20, gedung-gedung tinggi itu bermunculan terutama di barat seperti di Amerika Serikat. Ini belum menjadi sesuatu hal yang menakjubkan, tetapi begitu dia mulai bermunculan di Jazirah Arab, ini barulah menjadi sesuatu yang benar-benar menarik. Karena apa? Semakin mencocokkan, semakin menyesuaikan, semakin tepatlah tasdiqun nubuwah, pembenaran prediksi-prediksi kenabian SAW. Sebab Nabi jelas-jelas menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan meninggikan bangunan-bangunan ini bukan sembarang pihak, tapi pihak yang digambarkan sebagai mempunyai ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala kambing atau penggembala domba. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah para penggembala kambing yang tidak balas kaki, bertelanjang dada itu, kelaparan dan miskin itu? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Jadi ketika bahkan dunia menyaksikan perlombaan tatawalil bunyan ini, meninggikan bangunan ini, muncul di Jazirah Arab, maka tepatlah sudah gambaran yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ketika dia munculnya masih di Eropa, masih di Amerika atau di Jepang misalnya, ini belum
khas, belum spesial. Tapi begitu dia munculnya justru di negara-negara Arab, di bangsa yang dahulu kala terkenal sebagai bangsa Badui, bangsa yang kehidupannya adalah sibuk menggembala kambing, telanjang dada, telanjang alas kaki, tidak beralas kaki, dan miskin bahkan. Tiba-tiba mereka sanggup membangun pencakar-pencakar langit. Ini yang menjadikan kita tersadarkan bahwa alamatus sa'ah yang satu ini benar-benar telah menjadi kenyataan. Dan kita lihat di kalangan negeri-negeri Arab ini berlomba satu dengan lainnya ingin memperlihatkan kedigdayaannya di dalam membangun pencakar langit ini. Belum lagi kita selesai mengagumi suatu bangunan yang luar biasa di samping Ka'bah, ya, yaitu bangunan ya, yang ada jam dinding besarnya itu, ya. Tiba-tiba kita mendengar ada bangunan yang dahsyat muncul di Uni Arab Emirat, ya. Kita mengenal ada Buruj, ya, Buruj, ya, itu tower yang begitu dahsyat di Uni Arab Emirat. Tapi belum selesai di situ lagi, muncul lagi Kingdom Tower di Jeddah, ya, yang ketinggiannya bahkan melebihi 1 kilometer. Bahkan lantai-lantai atasnya melewati awan, ya. Luar biasa sekali. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini seharusnya menyadarkan kita semua. Benarlah sabda-sabda Rasulullah SAW, dan realitas menjadi bukti bahwa kita benar-benar sudah mendekati as-sa'ah, ya. Dan jangan lupa fenomena tentang ditinggikannya bangunan-bangunan oleh bangsa yang miskin, tidak beralas kaki, tidak tidak berpakaian di dadanya, dan mereka penggembala kambing. Ini adalah salah satu amaratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman yang jelas-jelas Nabi sebutkan di hadapan malaikat Jibril alaihissalam ketika datang ke tengah-tengah majelis Nabi dan para sahabat. Ketika bertanya, akhbirni anis sa'ah, jelaskan padaku tentang kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu diteruskan, dikejar terus oleh malaikat Jibril. Wa ma'amaratiha, apa tanda-tandanya? Nah, salah satu tanda yang Nabi sebutkan adalah jika orang yang telanjang dada, tidak beralas kaki, miskin, penggembala kambing, sibuk berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tinggi. Saudaraku rahimakumullah, kita benar-benar berada di akhir zaman. Karenanya tidak ada lagi kebolehan bagi kita untuk bersikap lalai. Kita benar-benar harus menanamkan dalam diri kewaspadaan, kesiapsiagaan. Karena hari demi hari berlalu, berarti la'alla sa'ata takunu qaribah, boleh jadi kiamat semakin dekat. Wa sallallahu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.